Sebenarnya emblem tank itu punya jawabannya Pak Pulung. Apa itu? Adaptive attack, Oke. kita counter pakai hybrid defense. Betul. Oke, Gitu. hybrid defense. Hybrid, defense. hybrid. Hybrid. Hybrid, Ji. Hybrid itu kalau misalnya kita lari ke hybrid. Terbirit-birit. Gue males nanggapin. Lu aja, Be, kalau giliran gini, Be, ngobrol sama dia, Be. Sulit emang. Gue lepas tangan dulu. Apa terbirit? Birit tuh kayak B bagi 2000. Birit lah. Irit lu. Pelit. Ya. Irit dong, ya kan. Oke, kita balik ke Kita menuju ke drafting aja ya, Ji, ya. sedikit aja. Sedikit Oke, aja, sedikit tipis aja. lah ya, tipis. Balik lagi, Angela. Tadi udah sempat kita bahas, Angela ini bisa ditaruh di mid lane, bisa ditaruh di roamer. Dan Chico nggak mau ambil pusing, Gak mau, buang. Game pertama cukup menjadi pembelajaran. Oke. Iya. Karena Cukup, mungkin Pak. mereka berharap bisa meng-counter itu. Yap. Dengan edit, kalau menurut gue pribadi. Tapi terdinai picknya sih. Sebenarnya minimnya damage itu jadi jawaban. Yap. Karena apa? Karena dari tadi kalau kita lihat komposisinya, yang punya magic damage itu cuma ada di yang pertama, Edit dengan Primal Rite-nya. Yang kedua, Angela. Baru yang ketiga, Uranus-nya Pai. Kalau misalkan menuju ke late game, magical damage-nya ini bakal bener-bener fall off banget tiga-tiganya. Makanya tadi cukup berbahaya. Kalau semakin lama game berjalan, heist-nya semakin bebas. Yap. Makanya dari tadi juga Haisnya menjadi satu DPO yang benar-benar digas terus-terusan. Ya udah. Daftar pencarian orangnya. Betul Pak, Hais paling atas kalau untuk di alter ego tadi itu. Aduh. Oke, Kufra dibuang, Fanny juga udah dilenyapkan. Di sini udah obvious banget loh. Kufra dibuang lagi Pak, kayak gitu Pak. Ya udah, Fanny adalah pilihan baik walaupun harus mengorbankan yang lain di mana satu hero terlepas kembali, Uranus. Ini kalau ada Uranus seperti ini ya. Aku sih mungkin akan lihat dari para pemain Rebellion. Ini mungkin, ini baru mungkin ya. Namanya mungkin kan bisa kejadian bisa enggak. Ya. Bisa jadi Harit loh. Harit oke. Bisa jadi Harit loh. Tapi aku malah mikir kayak, kenapa tidak Dairot? Dengan Pak. munculnya Uranus Betul. dan juga Esmeralda yang up kembali, gara-gara basic common emblem, tank emblem, atau bahkan support emblem, Dairot itu bisa menjadi jawaban dengan adaptive penetration dan juga specter step yang bahkan bisa menghancurkan 75% dari physical defense milik lawan kita. Itu baru sendirian Dairatnya, nggak mungkin dong nantinya nggak ada backupan ataupun follow up damage lagi dari rekan-rekan yang lain. Itu pastinya akan bisa menghilangkan Uranus secara cepat. Kalau emang mau belaga gila ya udah main Dairat aja gitu loh. Oke. Oke, memang dari sisi durability nggak tebal, hanya mengandalkan lifesteal juga yang sangat-sangat baik. Ya udah, nanti kita lihat seperti apa lagi yang akan langsung diambil oleh pemain dari Rebellion Zen dan pilihannya adalah Pakito bersama dengan Kaja. Wah ini menurut aku ya dengan Kaja, mau tidak mau Swallow dituntut untuk bermain hero eksekusi. Karena kalau dia tidak memainkan hero eksekutor, Sayang Pak Divine potensi. Judgment-nya sayang banget. Sayang banget potensi Kajanya Pak. Aku mikir dua hero. Antara yang pertama Kaja Lunox, combo klasik banget ya kan. Atau Kaja Harley aja sekalian. Kaja Harley. Ingat, Starlium Sight, Iya, iya. item baru yang Itu- bener-bener fit in banget sama Harley. Yang lebih sangat kuat dibandingin Calamity Side. Nah itu dia. Calamity itu kan, Calamity Reaper. Tuh lo gocek dikit. Nih kalau kita lihat ke pick-pickannya lagi ya. Cloud, resiko loh. Resiko gede loh Pak. Justru Iya. kalau misalnya dia ngeliat Cloud sama Parsia gini nih, lu tau nggak? Lu mainin ini Pakito jungler bro. Kalau gua, Jadi Kajanya jalan bareng sama Pakito. Nah berarti mid lanernya nggak harus hero eksekusi. nah dia bisa mainin mid lanernya itu sesuai apa yang disukain Swallow. Ya, Sekarang dia punya Eve. If. Dia punya Eve sekarang, dia ambil Eve-nya. Kalau dia nggak ambil Eve, notabene-nya akan bisa di-ban. Dan kesempatan untuk bisa meng-cancel satu Blazing Duel yang dimiliki oleh Cloud juga sangat-sangat besar sekali. Entah itu nanti ada di Avenger atau ke knock-out snake-nya. Oh, Pilihannya Pakito adalah kalau begini berarti kemungkinan XP besar lagi. bakal di XP. XP Kars, lagi. Atau bahkan yang mungkin paling jauh akan menuju ke arah gold lane. Oke. Karena Gold Lane, tapi kalau menurut aku karena Gold Lane berarti tandanya mereka harus bermain early. Iya, Nah, mereka harus bermain early. karena nggak bakal ada marksman di Nggak bakal sana. ada marksman, mereka akan pakai. Oke, gini Be, kalau mereka mau main di area mid game atau metode late game, Lancelot tetap di jungler. Kita ngomongin ini perspektif kita kan. Oke, Gold Lane pakai Pakito, mid lane Oke. kasih Lunox. itu tadi Mid to late, mainin Lunox combo ya. klasik aja. Tapi Mainin untuk eksekusi dari Divine Judgment. tapi karena apa? Bukan karena defense no, tapi karena dia bakal antisipasi kalau early game-nya mereka gagal. Atau Oke. bahkan dengan Pakito dan Lunox, menurutku Kajanya bisa banget untuk first item di fleeting time. Jadi bener-bener langsung manfaatin gimana Divine Judgment yang berkali-kali bisa dimaksimalkan ketika memang item dari Auditizi-nya ready dengan Kaja.
Lunox dan yang di-ban. Lunox. Ya terbaca. Udah kelihatan karena mereka tuh bisa ya kan gini loh sebenarnya kemungkinan itu ada Iya. untuk diantisipasi karena mereka juga masih belum sepenuhnya pasti kalau Pakito ini akan ada di arah Gold lane. Gold lane. Dan ini kayaknya Edith Hilda bener-bener hanya untuk membiarkan Vincent berada dalam kondisi dia bisa farming dengan stabil. Dia nggak mau match up-nya kalah gara-gara dia di-invade jungle oleh RKT. Untuk sekarang mungkin beberapa hero yang masih terbuka menurutku seperti Grok oke banget untuk diamankan. Karena melihat dari Kaja yang sudah di-secure terlebih dahulu dari teman-teman tim Rebellion Zion tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan ada Grok dengan satu hero assassin seperti Hayabusa yang akan diamankan oleh Sally Boy. Jadi Grok, Hayabusa bisa terbuka untuk Alter Ego, tapi untuk Rebellion Zion dengan tidak adanya Lunox mereka masih bisa membawakan Harit. Tapi kalau misalnya ngelihat ke arah Kufra yang di priority ban ya, kayaknya Hayabusa paling possible banget. Hayabusa 1, Grok 2. Iya, soalnya kalau bisa kita lihat juga, ini adjust pick-nya baru lah. Dia ngenutup ke arah posisi dari tim Alter Ego dengan adanya Rek nih, adjusted ban-nya. Oke, Dan If untuk yang sekarang- tadi kita perbicarakan kan. Berarti mereka akan bermain ke arah mid to the late game dengan adanya marksman harusnya. Setidaknya mungkin ya, yang dipikirkan sama teman-teman dari Rebellion Zion adalah mereka tidak semuanya single target. Walaupun penggunaan dari Divine Judgment ini single target, tapi mereka butuh backup yang cukup. Sehingga real world manipulation adalah jawaban dari bagaimana minimnya AOE atau area of evac dari Rebellion Zion. Berarti bisa Beatrix lagi loh. Ini Beatrix sih oke. Kanan bisa Beatrix lagi kalau kanan. Iya, Kalau bisa banget. Kalau kiri ini dia akan cari momen. Kalau misalnya mereka mau main seperti ini, Kufra tuh udah nggak ada. Martis. Martis. Martis menjadi pilihan dan juga satu hero terakhir Arlot. Arlot. Berarti dia mengincar bagaimana Blade of Despair sebagai first item dari Martis agar nantinya Decimate akan benar-benar instan ke arah siapapun karena ini squishy banget. Sama. 3 hero dari Rebellion Zion. Sama mereka akan main gimana caranya lu di judgment gua tarik teman-teman lo keluar. Iya. Dia akan main seperti itu. Dia akan main gimana caranya sengaja rek untuk dimakan lo. Oke. Sengaja kayak yaudah lo makan gue, lo tarik gue. Karena kan kalau misalnya kayak Kufra ketemu Kaja, itu Kufra masuk, itu pasti dimakan. Yap. Belum lagi nanti dari talent-talent ini akan menggunakan apa lagi gitu. Plus untuk Martis, ada mungkin sedikit ya. Di saat dia mengeluarkan Mortal Coil, disitulah ada magical dan juga physical defense yang bertambah. Dimana damage lu semua bisa di-reduce banget dengan satu hal tersebut. Jadi, emang nantinya waktu untuk bisa memberikan damage terhadap Martis tunggu setelah Mortal Coil selesai. Adalah momen-momen yang paling pas. Wah tapi ini kalau misalkan pick Leslie di last pick Heist Armor ya. Udah boleh sih Udil mungkin mempersiapkan bagaimana Glowing One sebagai item pembuka dari efek camouflage-nya Leslie. Oke, sebenarnya gini. Kenapa aku lebih pilih tadi concern ke arah Beatrix ketimbang Leslie? Karena menurut aku mereka masih punya Udil. Solo pick up ini bisa terjadi loh Profesor. Dan Papulung ini berbahaya banget untuk para pasukan dari Rebellion Zion Papulung. Yap, ada scaling yang mungkin sangat-sangat lama. Akankah Leslie bisa bertahan sendirian? Leslie harus mendapatkan begitu banyak perlindungan untuk di early ini. Wah berat banget sih Leslie-nya ya. Iya makanya. Tapi dia seenggaknya menangin match up lawan Cloud-nya dulu. Yap. Itu satu. Itu satu. Tapi kalau lu udah mulai ditempel Uranus sama Parsha. Dia pakai Rapture. Raptor dan juga Weapon Master, oke. Kita akan melihat bagaimana pedihnya penetration yang tinggi dari Leslie. Dan one shoot, one kill. So, MPL Arena kita akan menuju ke arah game yang kedua. MPL Arena pada tepuk tangannya. Itu dia semangat yang terus diberikan oleh Rebels dan juga Alter Champs. Alter Champ dan juga Rebels Papulung. Tapi ingat Hai Samor, sosok yang mungkin harus diperhatikan untuk saat ini Papulung. Yap, benar sekali. Sementara Udil masih harus melakukan farmingan di area tengah. Dan juga di tempat yang berbeda antara Leslie dan juga Cloud berada dalam satu landing yang sama dan ini adalah set emblemnya Prof. Wah ini set emblemnya sih lagi dan lagi ya Tenacity. Ya Brave Smith Selalu tetap ya. jadi favorit dan Brave Smith. Tentunya untuk Nino bertahan hidup apalagi posisinya dia bakal melawan Heist Armor yang dimana setiap hitnya bisa akan menimbulkan efek dari Quantum Charge. Dan untuk sekarang Rek
Dengan Uranus roamernya, Itu lihat. Revitalize berjalan. Revitalize Israel. Coba lihat itu. Masih sedikit lagi Petrisa dan satu hit. First blood. RBL. Berhasil menahan damage setidaknya sedikit. Tapi nampaknya para pasukan dari Alter Ego mereka terkena first blood yang sangat mahal. Kenapa mahal? Karena didapetin Heist Armor. Lihat, dia langsung mau fokus ke arah BOD. Dia langsung ke arah Legion Sword kali ini Pak Pulung. Oke. Heist Armor. Sudah level 3 di area tersebut. Audi di tengah bertemu lagi dengan RKT yang tertinggal dari sisi leveling di bawah. Pertempuran antara Arlon dan juga Pakito. Entah kapan selesainya itu kalau mau kita ikutin. Tapi jujur ya, kalau ngomongin soal Rek mainin Uranus, menurut aku bukannya dia sangat ini ya, sangat power dengan Uranusnya, dengan Revitalize. Tapi menurut aku enakan Uranus ini taruh di arah EXP, mainin landingnya, menangin landingnya, sedangkan dari Arlot ini akan menjadi inisiator tanpa harus rugi ketika Arlot ini tumbang gitu loh Prof. Kalau Ya balik lagi, kalau kita melihat bagaimana keadaan dari Uranus roamer ini, mungkin kita sedikit bernostalgia Iya. di MPL Indonesia season 8 playoff. Iya. Karena pada saat itu Rek juga memainkan metode yang sama. Bedanya untuk sekarang sejak ada Revitalize berjalan, mungkin kita akan melihat permainan yang berbeda. Lebih Dan power. memang Nino ini akan kesulitan di dalam landing phase-nya karena kita tahu lawannya adalah Leslie dengan quantum charge dan dengan penetration yang tinggi. Oke, reward manipulation telah dibuka. Udil mencoba untuk bertahan. Tapi lihat tadi Cars gagal ditumbangkan. Berhasil mendapatkan satu point kill. Audi di sini mencari pada shot point dan Red Remotion berhasil membuat Vincent safety di depan sana. Sally Boy dan Medical Boy akan menjadi satu buah korban lagi dari seorang Cars. Tapi ternyata outplay terjadi. Defense judgment udah tidak ada lagi dan akhirnya Decimate lah yang menjadi penentu. Sepersekian detik dimanfaatkan dengan hanya tinggal Decimate saja dan selesailah sudah Cars gagal. Untuk bisa mendapatkan satu keuntungan lebih lewat tumbangnya Martis. Malahan mereka kehilangan satu XP lane. Dan ini adalah beberapa itemnya Prof. Kalau kita lihat, Berserker ya biasa Leslie. ya seperti biasa, langsung bahkan di menit yang ketiga tanpa sepatu sama sekali karena balik lagi. Dia punya quantum charge untuk movement speed-nya. Yap. Tapi kalau kita lihat kebalikannya, Nino membuat swift crossbow terlebih dahulu. Yang dimana untuk sekarang berarti mau tidak mau dia akan lebih lama menggapai satu body hunter sword. Betul. Dan ini akan sedikit scaling, bahkan menuju ke arah late game. Berarti kita akan melihat permainan 4-1 mungkin ketika mulai masuk mid game. Buset itu Oke. gocekan boleh-boleh itu. Lionel Auditezi itu. Alright, masih dengan hal yang sama. 2 berbanding 4 kali ini. Dan bahkan Revolution, mereka mencoba untuk menyelesaikan jungle terlebih dahulu. Sally Boy nampaknya sedikit terlambat. Tapi informasi yang diberikan adalah tidak ada retribution yang terpakai. Untuk sekarang yang bisa dilakukan oleh Nino adalah gimana caranya dia bisa mainin dua laning kalau menurut gua. Dan gimana caranya dari seorang Udil ini bisa mainin rotasi U-Mix. Kalau gitu, siapa yang bakal dikorbankan? Ini korbankan Berarti mau nggak mau Pai sama Dia Udil. maka dia harus pakai rotasi U-Mix. Kalau begitu ya ini dia. Apakah Altrigo akan mencoba untuk menekan XP-nya yaitu adalah Cars. Karena Cars adalah satu-satunya celah agar nanti mereka bisa memanfaatkan pick off di arah early game. Oke, regenerasi yang Berhasil. sangat kencang. Membuat Rek berhasil bertahan. Defense Judgment telah diberikan informasi tidak ada. Tapi itu agak cukup berbahaya. Ketika Sally Boy dan Miracle Boy harusnya mendapatkan keuntungan tidak ada retribution. Samor bakal coba dipaksa. Retribution telah dikeluarkan. Bakal coba dipaksa. Tapi lihat Decimate-nya kali ini belum dikeluarkan. Masih bertahan dan gagal. Samor still survive in the top lane. Sally Boy yang makan Sakaratul Maut. Mundur ke arah belakang. Dan bahkan ini membuat Rebellion mendapatkan satu point kill dari seorang Sally Boy. No retribution power ketika Turtle telah muncul, Profesor. Wah, Karsnya pun berhasil melakukan sebuah aksi di mana dirinya. Ini ada game Oke. pause terlebih dahulu. Cuma Anyway, itu camouflage. Yap. Pas banget. Apakah pas ini akan banget menjadi ya? one shot terakhir untuk sosok Leslie nantinya menuju ke arah Uranus? Tapi gini Profesor, kita ngomongin tadi. Menurut gua, decision yang dilakukan Sally Boy agak kurang wise. Kenapa? Ketika dia tahu retribution udah dipakai untuk Rek. Dia tidak ada power retribution dari Vincent. Sally Boy bisa dapetin Turtle. Oke, Tapi dia fokus ke arah Heist Armor. Memang tidak salah untuk bisa menumbangkan gold laner. God Laner. Karena Tapi- itu poin penting kan. Tapi powernya dia punya flicker. Dan sekarang ketika dengan invite 5 versus 5 di arah top lane. Yang rugi adalah teman-teman dari Altrigo. Yes, Alter Ego bener-bener dibuat rugi dengan tidak adanya seorang Sally Boy untuk Dan Turtle kali ini. ini gimana cara untuk menghentikan Leslie-nya akan menjadi sebuah PR juga bagi Altrigo. Karena mau bagaimanapun caranya di posisi early game udah punya Berserker's Fury,
Weapon Master juga 5% akan meningkat ya kan. Jadi mau tidak mau, Leslie-nya benar-benar pegang kendali early game. Gak cuma mid game loh. Plus tadi Itu tahu. penggunaan dari Master of Camouflage-nya luar biasa sekali di Pas dalam outer banget. turret itu. Decimet 4 mau kemana? 4 pasif. Yep. Itu dia. Teknik 4 pasif yang selalu mungkin diperlihatkan dan Marshall sudah menandakan bahwa game akan berlanjut. Sehingga kita akan menuju ke Land of Dawn kembali sepertinya. Oke, terima kasih Marshall karena sesaat lagi kita akan langsung menyaksikan pertandingan lanjutan antara Rebellion versus Alter Ego dan Uranus tumbang. Marshall, tunjukkan pesonamu sekarang. Wah, itu Ice Armor perih banget loh. Andai dia masih punya satu ultimate snap, tapi lagi dan lagi Kars. Kars belum pulang. Kars masih ngecamp di area tersebut. Alright, dan bahkan kita lihat di sini Alter Ego berada di posisi yang terpuruk dengan ada 3.000 gold yang mereka miliki. Dan Pai benar-benar coba untuk menyelamatin Sally Boy dengan mencoba melakukan sedikit pengawalan. Dan Rek akan bertukar posisi dengan Pai. Ini sadar nggak sadar, ini dilakukan 2 kali secara berturut-turut. 2 game yang berbeda. Rek akan dikasih hero atau mungkin Rek akan dikasih main di area EXP lane terus. Sedangkan kalau dari posisinya, dari Arlot akan coba mengcover pergerakan dari seorang Nino. Yang notabene-nya bakal sangat untung ketika Final Slash bisa mendapatkan seorang Leslie. No flicker for this time. Iya, tapi masalah Public utamanya Performance adalah Time. Arlot dari Pai juga akan sangat terancam ketika nanti ada efek Master of Camouflage yang begitu pedih dari Haze Armor karena dia bakal no target nantinya. Alright, bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Auditisi tidak cukup bertahan di depan sana membuat para pasukan dari Rebellion mereka harus melepaskan turret di arah full plate. Tapi Sally Boy dan Medical Boy di-adjust pada start point. Sally Boy menjadi korban keganasan dari Rebellion. Terseruduk oleh tanduk dari sang banteng. Membuat Rebellion berhasil mendapatkan 2 point kill. Killing spree Israel. Kars kali ini mengamuk Pak Pulung. Yap, itu dia. Auditisi, andai tadi Decimet-nya full damage-nya masuk ke dalam satu kaca tersebut. Akan ada cerita yang berbeda, namun barusan coba lihat Blazing Duetnya. Di cancel begitu saja lejap. Outer turret hilang. Wah, Tinju dibalas Pak Wan. ini knockout strike yang mungkin tidak diduga-duga oleh Nino, apalagi dia sudah menggunakan sprintnya. Dan Haze Armor memenangkan match up gold lane tanpa dia benar-benar terpick off sama sekali. 3-0-3 di menit yang ke-7. Ini bakal benar-benar jadi snowball Rebellion Zion yang kejam banget. Apalagi lihat levelnya, udah ada 3 perbedaan level. Lihat, Auditisi kali ini dikembalikan posisinya Rek yang recall dibalas oleh Auditisi nampaknya Pak Pulung. Ada aksi balas. Oh, Ice Armor dapetin 2 objektif free banget. free udah. dan bahkan Nino nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Nino masuk lebih dalam, rugi benar. Ini udah kacau banget damage-nya ya. Dengan ada perbedaan yang mungkin sudah terlihat. Belum lagi dari item lagi Vincent. Free farming. Bebas banget. Tidak ada hambatan. Coba lihat monster junggle. Ada satu lagi orange buff. Semuanya bisa dilumat habis tanpa ada gangguan nih berarti. Objektif lagi lihat 3. Makanya Perfect itu dia. Turtle. Perfect Turtle, turret juga udah mulai dimakan. Dan ini winning condition dari Rebellion Zion adalah Auditisi tetap menarik selain Rek. Itu dia poin terpentingnya. Selama Auditisi memanfaatkan Divine Judgment-nya, entah menuju ke arah Sally Boy, entah menuju ke arah Pai, itu udah untung. Tapi kalau dia Divine Judgment-nya ke arah Rek, Auditisi akan rugi. Kebalikannya Alter Ego, winning condition mereka, wah kayaknya perlu banyak hal sih. Kayaknya perlu banyak blunder yang dilakukan dari Rebellion Zion. Tapi lihat dari tadi Rebellion Zion tidak ada blunder sama sekali. One shoot, one One kill. kill. Gak bisa berhasil lagi Rek dengan metode seperti itu. Udah berkali-kali gagal. Dia harus menemukan lagi metode baru. Untuk memancing dan juga mengeluarkan source skill yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion Zion. Udah gak efektif lagi loh. Itu kalau kesodok sih kelar. Dan sekarang kalau misalnya aku lihat ya, ini dari Alter Ego mereka kesulitan untuk split push 1. Mereka kesulitan untuk dapetin Haze Armor 2. Winning condition yang dia miliki sekarang adalah gimana caranya 2 split push. Mau tidak mau Profesor KB. Dan mungkin split push yang tidak terlalu power di tangan dari Alter Ego, satu playernya akan coba harus di cover Nah itu dia. oleh Udil mungkin menurut aku. Tapi masalah utamanya lagi, lihat Kars. Dia langsung bikin ke arah Hunter Strike aja. Dia nggak mau bikin ke arah Bloodlust Axe karena dia nggak mau bermain secara pasif. Dia mau proaktif, dia mau men-shutdown Udil karena dia bakal bermain flanking dari awal. Itu dia flanking yang harus diperhatikan. Karena salah satu hero ini, Pak Wito, adalah hero flanking yang sangat enak menurut gua. Dia bisa masuk dari samping, dia bisa masuk dari belakang. Notabene-nya Eve juga di tangan Trello.
Jadi dipecat setelah dikeluarkan. Fokus pertama ke satu point kill. Pai akan menjadi satu buah korban keganasan dari para pasukan Rebellion. Lihat Rebellion mereka mengamuk dengan menyeruduk siapapun yang menghalangi jalannya. Dan bener nggak, winning condition dari Rebellion Zion, tarik siapapun selain Rek. Yes. Udah, karena apa? Karena balik lagi, dengan Revitalize mungkin mereka masih mampu untuk bertahan dari Reknya itu sendiri dengan Uranus. Tapi kalau Pai sendirian ditarik, dia bakal di all in. Dia bakal dimaksimalkan dari segi critical chance-nya yang dimiliki Hais Amor. Dan ditambah dengan Vincent sekarang memiliki satu buah Malefic Roar. Wah, ini kayaknya udah bakal bener-bener kemakan siapapun yang bakal ditarik sama Auditizi. Tapi Gak ada lebih ke arah gangguan lagi ya. Nino sih yang bakal di Yep. ejam-ejam sih Pak Bulong. Nino juga dari tadi kan untungnya Nino sejauh ini juga nggak selalu menjadi satu daftar pencarian orang yang emang benar-benar utama banget gitu loh. Dan dia pun masih bisa menggocek itu semua, masih bisa melakukan farmingan sedikit demi sedikit, masih bisa mempertahankan stacknya. Cuman untuk melakukan sebuah team fight di mana mereka selalu diculik, ini yang selalu di-deny loh, ini yang selalu di-cancel oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Selalu ada tarikan terlebih dahulu, mereka kekurangan kuantitas, berarti tidak akan ada team fight, malah mereka yang akan semakin kehilangan player. Dan barusan coba lihat, Iya, tas dari Auditizi kali ini. Benar-benar menggetarkan para pasukan dari Alter Ego Pak Bulong. benar-benar gimana lagi, semakin sulit. Coba lihat, tiap mereka mau melakukan sebuah team fight gak bisa. Mereka keculik, iya. Area defensifnya semakin kecil, makin. Tuh lihat. Pilihan yang baik gak ada lagi sekarang untuk Alter Ego. Untuk memancing bagaimana Source Kill keluar, malah mereka yang sekarang benar-benar hilang. Oke, di adjustment setelah terlihat posisinya. Tapi Auditizi nggak mau memaksanya. Dia lebih memilih untuk mendapatkan clear di arah mid lane. Council Gaming masih bertahan. Tidak mau terlalu terburu-buru Rebellion Zion. Sang banteng, dia pengen nyeruduk tapi pulang bawa korban. Wah, pulang bawa korban. Ya karena Iya. balik lagi sih, kalau Iya. misalkan Auditizi mengeluarkan Divine Judgment tapi ternyata tidak tumbang targetnya. Itu bisa dibalikin. Itu bisa dibalikin, apalagi kita tahu ada Final Slash sekarang, ada Feather Air Strike, ada Blazing Duet. Jangan lupakan bahwa Blazing Duet dari Cloud itu bisa bermain front to back. Yes. Sehingga hero-hero tebal di lini depan, Auditizi, Cars, bahkan Vincent sekalipun pasti bakal menerima damage yang sangat amat tinggi. Oke. Tapi buat sekarang lagi dan lagi, Uranus Roamer sepertinya bakal benar-benar kesulitan untuk menemukan jawabannya. Karena dari tadi kita tidak melihat bagaimana impactful counterplay dari Alter Ego Esports. Sejauh ini 11 menit masih 1 point kill saja. Oke, 1 point kill. Dan 11.000 difference goal. Di bawah menit 12 tadi hitungannya. Hampir loh perbandingannya 1000 loh. 1000 per menit. 1000 per menit sekarang. Perbandingan dari goal difference 1000. 1000 di Mobile Legends. Itu udah kaya banget menurut aku. Yap. Beda 1000 gold semenit. In overall, wah kacau itu. Udah mulai berasa. Cuman masalah sekarang kalau perbedaan segini, ini rasanya gimana Pak? 40.900 berbanding dengan 28.000. Namun ada Immortal yang pecah rank. Lagi dan lagi seperti apa yang udah kita sebutkan dari tadi. Metode seperti ini memancing keributan, memancing untuk source skill dikeluarkan. Udah gak efektif lagi, rank Dan udah gak kuat nampung. Itu dia makanya kita belum menemukan bagaimana jawabannya tadi. Ditambah Auditizi belum Divine Judgment. Dan lihat 30 detik sebelum Lord tadi Rek tumbang. Artinya ini bakal jadi free Lord untuk teman-teman dari Rebellion Zion. Free Lord ketika tidak ada rek. Walaupun ada rek menurut aku tetap menjadi free Lord sih Prof. Karena siapapun yang masuk di menit ke-12 dengan 12.000 goal difference kali ini. Udah aku pastikan setebal-tebalnya Pai atau Rek itu bakal tumbang juga. Iya, Ais level 14. Memang harus dilepasin Lord ini. Lord ini tuh nggak bisa. Iya, Jadi iya. winning conditionnya gimana sekarang Alter Ego. Mereka bisa tuker Rek sama yang lainnya. Tuker Rek. Bukan mereka yang gimana caranya mereka bertahan dengan 5 orangnya. Tapi nggak bisa. Menurut gua mereka mau gak mau tetap akan ada korban. Tapi setidaknya korban itu Rek. Tuh coba tadi lihat true damage yang udah keluar 1935. Lu mau? Itu. Tahun lo lahir. 1935 ya? Saya Nah, tuh ini masalah utamanya adalah kalau misalkan ini Legion Sword dari sosok Hais Amor, kemungkinan besar berarti dia akan memainkan Malefic. 2 Blade of Despair Atau Malefic? atau Malefic sekalipun. Tapi kayaknya nggak Malefic, nggak mungkin. Nggak, Buat kayak apa? Nggak BOD guna. Ya, dua Blade of Despair kayaknya lebih kejam. Iya, BOD. lebih 5% dari Iya. Weapon Master dan Lebih itu yang jahat, mungkin Pak. akan dimanfaatkan. Tapi Kalau kalau masuk- kita lihat dari Cars dia Oracle dibandingkan dengan dia memilih Immortality, dia milih untuk manfaatin spell Fame terlebih dahulu. Atau enggak Profesor lebih jahat lagi kalau dia mainin si Halbert. Si Halbert juga oke. Terus dia mau solo pick off Rek. Wah. Wah itu lebih ngeri, tapi lihat Cars.
Masuk terlalu dalam bersama dengan Lord yang bergerak. Para pasukan dari Revelation. Mereka langsung ada teriakan habisin dari seorang Rebels. Bisa mencoba untuk menarik. Ting-ting bukan bermain, ting-ting bukan Biscuit. Tapi Sally Boy masih bertahan. Lihat Final Slash. Menangkan seorang Cars. Tidak bisa memberikan damage yang cukup banyak. Rek mencoba untuk memancing. Samur kali ini tidak bisa lagi didapatkan dan double kill. Ini bencana. Sampai Cheng Miru menyeruduk Alter Ego dan membubarkan mereka. Membawa game ini menuju ke arah game yang ketiga. Wow, hanya ada 1 poin kak barusan. Hanya ada 1 poin yang diberikan untuk Alter Ego. 1 poin di game yang doang. kedua, di game yang kedua hanya ada 1 poin untuk mereka. Dan itu makanya aku bilang bahwa 1 kali blunder aja, Rebellion Zion ini belum tentu bisa dikembalikan gamenya. Karena mau bagaimanapun dari segi komposisi hero, Leslie menjawab 3. 3 loh, bukan 1 tapi 3. Dia menjawab Martis iya, dia menjawab Cloud juga iya, dia menjawab Uranus. Karena balik lagi, karena aku sempat bilang kalau Uranus ketemu Leslie itu bisa loh 2-3 serangan hilang Uranusnya. Tidak sempat untuk bisa melakukan region SPN. Beda dan sama Delicate Cloud ya. kan, iya makanya. Karena dia mainnya tipe burst dan one shot. Beda sama Cloud yang dia tipenya DPS. Pasti banyak bertanya, bang, kenapa Leslie tidak bisa menumbangkan langsung ke arah dari Arlott? Kalau bisa jangan dideketin ke arah Arlott ya teman-teman ya. Itu malah memberikan stack kayaknya ya. Iya, karena lu hanya akan mengatakan tubuh lu lewat 1 dash yang bisa Dan dilakukan. pasifnya itu bakal dimainkan terus-terus sama Betul. Sirpai. Dan ternyata ketika Udil itu akan menjadi jawaban dari counter seorang Hesamor. Yang tadi kita bilang glowing one ya. Ya, tapi ternyata ketika mereka kena snowballing di arah top lane, Hesamor yang nggak tumbang, itu mahal loh. Itu mahal banget dan Sally Boy tumbang. Udah itu adalah poin termahal Profesor. Di, Iya, iya. Itu satu momen tadi yang emang benar-benar menghancurkan alter ego seluruhnya loh. Yes, langsung snowball, betul. Iya langsung snowballnya di Oh, situ. langsung. Gak jadi. Gara-gara satu buah momentum sabar Master dari of Camouflage. Cars, Master of Camouflage-nya dari permainan front to back. Yep. Ketika Reknya tumbang, Ninonya pun langsung ditumbangkan. Tapi nggak cuma sekali, 2 kali Cars nangkep ke arah Betul. seorang Nino. Gak ada yang menyangka Wah. Cars udah pulang. Tapi Cars masih nge-camp di situ loh. Masih nge-camp. Masih nge-camp loh. Persami dia tuh di situ. Karena Bersami. sebenarnya di game pertama pun memang itu yang harus dilakukan untuk melakukan flanking jauh, Ya, main iya, flanking iya. tengah. Cuma mungkin Cars di situ agak cukup tertahan dengan potensi dari seorang Angela Karena yang ada- global present. Ada perbedaan pula kan di sini kalau dibandingkan antara Arlo dan juga Pakito bakal jauh lebih cepat untuk bisa clear wave Ya, kan? itu yang Yes. pertama. Itu yang ya kan? pertama. Makanya tadi kita sempat asumsikan Arlott ini akan menuju ke arah Roamer. Dan menurut aku lebih suka, ini opini pribadi ya, aku lebih suka dari Arlott itu berada di arah Roamer dibandingkan untuk berada di arah EXP. Ya, karena gini. Karena Pai itu sangat jago untuk bermainin makro cutting. Nah, Dan oke, itu mungkin karena Cars. Uranus di XP Lane. Yap. Tapi kalau aku mikirnya, ini bisa kombinasi antara Martis dan juga Arlott. Karena kita tahu, Mortal Coil dari sosok Martis itu akan menimbulkan efek sisi dan nanti Betul. Rek kalau seandainya membawakan Arlott itu untuk jadi roamer, dia udah pasti bakal mainin Vengeance-nya terus-terusan. Fix, dia bakal dash dia tanpa berhenti bahkan. dan itu adalah salah satu keunggulan Rek gak sih kalau untuk mengganggu jungler lawan. Ya. Oke, dan that's why kenapa aku lebih memilih ke arah Arlott. Nah, Uranusnya ini akan membuat Cars itu sibuk. Cars gak bisa cutting, Cars mikirin banyak hal, cuttingnya terlalu jauh. Uranusnya mencoba invite jungle, dan itu seperti game yang pertama. Udah ada gap level gak sih? Iya, seperti game yang Udah ada gap pertama. level soalnya. Itu Tapi- dia permasalahan utamanya. Tapi sayang sekali, ini kita langsung menuju ke arah item build. Profesor KB silahkan. Nah, kalau item build sekarang 14 menit tadi kita berbicara oke, mungkin late game yang agak lama dan mungkin kita berbicara soal game yang saling jual beli serangan. Tapi untuk sekarang dengan gold yang begitu jauh, apakah bisa dibilang one sided game? Aku pun setuju kalau dibilang one sided game. Ya, Karena memang 1-15. 1-15. Karena memang wah, kalau misalkan kita melihat dari 1-15 ini banyak sekali ya hal-hal yang mungkin bisa kita tarik ulur ke belakang. Banyak memang. Banyak memang. Banyak Ya. memang. Karena memang kalau kita melihat dari awal aja Hesamor yang punya Berserker's Fury di menit yang ketiga itu udah menjawab sekali bagaimana true damage kritikal yang benar-benar kejam sekali dan besar damage-nya. Yap. Dan ini semua juga mungkin ini benar-benar sebuah kesinambungan yang harus kalian pelajari juga teman-teman di luar sana. Ais nggak sama sekali nggak bawa sepatu, nggak bawa apapun itu tadi di awal langsung Berserker Fury. Kenapa Loh, kok bisa begitu? Bang? Karena Pede. dia membawa dari Quantum Charge. Itu dia. Itu Satu. pun salah satu hal yang membantu. Dia Sama- berusaha untuk survive daripada regen darah yang dia dapatkan dari Quantum Charge per 8 detik. Yap. Sama bagaimana winning condition dia dengan jarak Leslie yang begitu jauh ketika di match up kan dengan Cloud.
Ya match up-nya sih, lebih karena match up dia pede sama dia tahu ketika ada ganking pertama kali yang gagal di arah top lane. Itu langsung merubah segalanya Itu menjadi lebih indah. seada-adanya Pak. Seada-adanya alter ego runtuh pondasinya di situ. Itu langsung snowballing. Itu snowballing loh Be. Abis Snowball itu jelas. bener-bener Karena alter ego di nggak situ megang ada apa-apa lagi. 3 hero tumbang dan itu 3 hero main core-nya. Yang pertama adalah Sally Boy, yang kedua Rek, yang ketiga adalah Nino. Bahkan Udil datang, Udil juga tumbang, 4 jadinya. Itu dia teman-teman, sementara ini dia set emblemnya. Mungkin kalian penasaran seperti apa yang digunakan tadi oleh masing-masing player. Dan ini dia, Nino Brasmith tetap belum berubah. Sementara dari Leslie itu tadi yang udah kita berikan kepada kalian. Dengan Electro Flash yang dia bawa, Oke. lalu emblem Assassin yang dia bawa juga, Oke. Weapon Master pun dia bawa. Kalau begitu aku bakal sedikit tarik, kita coba fokus ke Sally Boy. Sally Boy, Oke. Dia membawa fighter emblem ketimbang assassin. Padahal kalau tadi aku ekspektasikan di awal yang udah sempat kita bilang bahwa ada 16 adaptive penetration. Yap. Kalau seandainya Sally Boy tadinya mungkin memanfaatkan atau bahkan memaksimalkan bagaimana assassin emblem ini bekerja, kayaknya nggak bakal ada damage yang nanggung deh. Di top lane tadi kita udah sempat lihat bagaimana Decimate ternyata tidak mampu untuk menumbangkan sosok Auditizi. Yap. Itu yang pertama. Dan Yang lagi-lagi itu kedua, mengacaukan segalanya. itu mengacaukan segalanya. Makanya komposisi dari emblem itu benar-benar harus presisi. Entah sesuaikan dengan gameplay atau kalau fighter ya tadi. Karena dia ngebadanin turretnya, mau nggak mau berarti dia yang bakal mainin spell fame-nya. Dan sekarang berujung menjadi kentang lagi. Iya. Apakah nanti di game ketiga Nanggung lagi jadinya Pak. akan kembali ke Assassin? Karena di game yang pertama kita melihat Fanny, jelas Assassin banget. Lethal Ignition yang benar-benar bakal memberikan efek burst. Tapi untuk di game yang kedua ini sedikit berbeda. Karena Vincent dan Hais Amor benar-benar maksimalin bagaimana powerhouse mereka dengan winning draft. Aku bilangnya winning draft. Karena balik lagi, sulit untuk menangkap ke arah Lancelot, sulit untuk menjangkau ke arah Leslie. Dan Leslie-nya benar-benar jadi free hit di belakang. Wow, ini memang Leslie-nya juga lewat dari security checking ya. Iya. Lewat Leslie-nya, karena harusnya kan security checking-nya ada di tangan Udil. Betul. Tapi Udil- dia selalu lewat. Parsianya nggak Nah, berhasil itu dia. menggapai kan. Nah, Lolos. Oke, kita berbicara Udil sedikit, tapi match-up-nya bukan karena Swallow, tapi karena Kars. Lihat bagaimana Kars dengan 67% team fight participation. Karena dia selalu melakukan flanking ke arah belakang ketika Udil melakukan security check dengan menggunakan Federal Strike. Betul. Itu langsung ke scan tuh Karsnya. Pip, 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 pip. Nah, Udilnya yang ketangkep. Tuh lihat. Tim Kayak gitu. Team fight participation memang 100. Tapi, Iya. tapi ngedeal damage ke arah belakang dan following up-nya sebenarnya Cipro. Nggak Yang cukup. lebih berbahaya lagi ketika nggak cukup. Vincent jadi rich guy karena jungle gua kali ini berbeda bro. Jungle Iya. gua nggak digangguin sama Nggak sekali. dirusuhin. Gua nggak dirusuhin. Gua bebas untuk bisa melakukan team fight. Dan gua bahkan bisa nyolong siapapun. Sekarang notabene-nya, kalaupun Rek yang mau coba dimakan sama Vincent, menurut gua masih cukup. Karena dia Iya. roamer, dia nggak Iya. punya item. Dia roamer dan ingat balik lagi, roamer kondisi ekonominya itu paling bawah. Dan buat sekarang, player of the game ada di Kars. tangan Kars. Oke. Kars. Ya alasannya jelas, karena balik lagi, Kars kalau kata Ranger Mas tadi benar-benar mendinai security checking daripada Udil dengan high ground defense-nya. Federal Airstrike seolah hanya menjadi ultimate yang sia-sia ketika ada jab dan juga ada knockout strike di lini belakang. Langsung tercancel ya. Iya. Nah kalau kita lihat dari highlight, ini dia. Dari momen kill awal sampai dengan poin 1-2, walaupun poin kill pertama dari Alter Ego benar-benar didapatkan di arah mid lane, ini ternyata tidak menjadi jawaban. Karena itu nggak cukup sepenuhnya ketika memang Sally Boy benar-benar tidak mendapatkan space farm yang cukup. Dan kalau kita melihat di top lane, ini dia. Ketika Kars benar-benar menunggu Nino, menunggu Udil agar mereka tidak show di arah top lane, agar mereka tidak menjadi backup di arah top lane. Dan dengan top lane domination, Rebellion Zion benar-benar menggulung Alter Ego hanya dengan 1 poin kill saja dibandingkan dengan 15 poin kill di menit yang ke-14, Papulun dan juga Ranger Mas. Wah, ini udah gak bisa ngapa-ngapain lagi sih. Lihat one shotnya. Udah cuma gitu-gitu tuh. Ah, Dar. 2100 loh. dar. 2100 kan. Belum nyampe, padahal kita baru 2023. Karena itu